Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah kepada kita yang masih istiqomah dalam ajarannya. Amin. Ihwatul iman, saudara-saudaraku, kawan-kawanku dimanapun berada, kembali lagi kita di channel Generasi Hijrah yang membahas untuk pada kali ini untuk kajian tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa untuk saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku, ihwatul iman dimanapun berada, mohon untuk bantuannya dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan ditonton kajian-kajian sebelumnya, dan terus mengikuti kajian-kajian di channel Generasi Hijrah ini. Mudah-mudahan untuk yang mendukung channel ini dimudahkan segala urusannya, mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatkan rezeki yang berkah, kemudian disehatkan selalu, mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, dan mendekatkan jodohnya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kita lanjut di ayat 90 ya. Kita lanjut untuk kajian tafsir Ibnu Katsir terjemah bahasa Indonesia di ayat 90. Surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bi'sa ma sytarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu bagiyan ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina azabum muhin. Alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Karena itu mereka mendapatkan murka sesudah mendapat kemurkaan, dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan. Nah, mengenai firman atau kata bi'sa mastarau bihi angpusahum, yang artinya alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri, Mujahid mengatakan orang-orang Yahudi menjual kebenaran dengan kebatilan serta menyembunyikan apa yang dibawa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan enggan untuk menjelaskannya. Masih berhubungan dengan firman Allah ini, bi'sa mastarau bihi angpusahum, yang artinya alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri. As-Suddi mengatakan mereka menjual diri mereka dengannya. Alangkah buruk apa yang mereka pertukarkan untuk diri mereka sendiri, dan mereka ridho dengan pertukaran itu, dan mereka lebih condong dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah Azza wa Jalla kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daripada membenarkan, mendukung, dan membantunya. Yang menjadikan mereka berbuat demikian itu adalah kedurhakaan, kedengkian, kebencian, karena ayyunazzilallahu min fadlihi ala may yasha'u min ibadi. Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan tidak ada kedengkian yang lebih parah daripada kedengkian mereka ini. Firman-Nya faba'u bi ghadabin ala ghadab, karena yang artinya karena mereka mendapat murka sesudah mendapat kemurkaan,
mengenai kemurkaan di atas kemurkaan ini, Ibnu Abbas mengatakan Allah murka kepada mereka lantaran mereka telah menyanyiakan Taurat yang ada di tangan mereka, dan juga murka karena kekufuran mereka kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus kepada mereka. Penulis katakan ba'u berarti mereka harus, berhak, ba'u itu ya harus, berhak, dan mesti mendapat kemurkaan di atas kemurkaan. Jadi adalah harus ya, mereka itu mendapat kemurkaan itu pasti gitu ya. Abu Al-Aliyah mengemukakan Allah Azza wa Jalla murka kepada mereka disebabkan karena kekufuran mereka terhadap Injil dan Isa alaihissalam. Kemudian dia murka karena kekufuran mereka terhadap Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran. Itu ya, jadi karena mengingkari Injil dan Nabi Isa, kemudian orang Yahudi juga mengingkari Muhammad dan Al-Quran, ya, makanya Allah sangat murkanya. Jadi artinya itu murka sesudah mendapat kemurkaan. Jadi sangat murka seperti itu. As-Sudi menuturkan kemurkaan pertama adalah kemurkaan Allah karena tindakan mereka menyembah anak lembu. Nah, ini ada lagi ya. Sedangkan kemurkaan kedua adalah karena mereka kufur kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pendapat As-Sudi. Kalau pendapat Abu Aliyah mah murka terhadap Injil dan Isa, kemudian Nabi Muhammad. Kalau As-Sudi mah murka karena menyembah anak lembu, nah, dan murka kepada Nabi Muhammad. Dan firman-Nya walil kafirina adzabum muhin, dan bagi orang-orang kafir itu azab yang hina. Karena kekufuran mereka itu disebabkan oleh kedurhakaan dan kedengkian yang timbul akibat sikap sombong, maka mereka pun dibalas dengan kehinaan dan kekerdilan di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Benar-benar hina gitu ya, hina dina itu. Maksudnya mereka akan masuk neraka dalam keadaan terhina, tercela, dan tidak terhormat sama sekali. Imam Ahmad meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsalud darri fi suwarin nas ya'luhum kullu syai'in minas sighar hatta yadkhulu sijna fiya jahannama yaqulu lahu bulasa ta'luhum narul anyari yusqauna min tinatil jabali usoroti ahlin nar. Artinya pada hari kiamat kelak orang-orang sombong akan digiring seperti semut kecil dalam bentuk manusia yang diungguli segala sesuatu yang kecil sehingga mereka masuk ke penjara di neraka jahanam yang disebut bulas ya. Dan mereka diliputi oleh api dari segala macam api. Mereka diberi minum dengan tinatul qabal, cairan nanah penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, ini hati-hati ya bagi orang-orang yang sombong. Ya, itu untuk tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia untuk sesi kali ini. Baik, sebelum kita tutup, kita akan biasakan untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina ya, yang seiman, yang mendapatkan musibah, mendapatkan kezaliman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin. Allahumma ansur muzdahidina fi Palestin wa fi kulli makan.
Allahumma ansur muslimin al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma shdud wat'ataka ala a'da'id dini minal kafirina wadzalimina fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, selamatkanlah kaum mukmin yang lemah di Palestina. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjihad di Palestina dan di berbagai tempat. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin yang lemah di berbagai tempat. Ya Allah, keraskanlah siksamu kepada musuh-musuh Islam, orang-orang kafir dan zalim di Palestina dan di mana saja. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, itu saja untuk kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi amal ibadah untuk kita semua. Dan ibadah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sekali lagi mohon dukungannya untuk channel ini. Tolong di subscribe, tolong di like, tolong di komen, dan ditonton untuk video-video sebelumnya sampai selesai ya. Oke, terima kasih. Ditutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.